kesedihan, dan apa ya, benar-benar benar-benar udah galau bangetnya dia lah, bergumulnya dia tuh, Tuhan itu datang gitu. Dan aku yakin ini Tuhan datang dalam bentuk manusia. Karena Yakub itu perawakannya kan eh, tinggi besar kayak Esau kan. Dia kan kembar ya kayak Esau gitu. Dan eh, hanya dia tidak berbulu seperti Esau. Dia yang licin kulitnya gitu kan. Dan Yakub ini udah pada saat sendirian itu si eh, Tuhan datang gitu, dibuatlah dia kayak, kau datang lagi, kau udah lihat aku udah nggak punya apa-apa, apa sih maunya si kawan ini, pasti dia bergumul kan di situ, maksudnya ya bergulat lah, benar-benar bergulat, karena kenapa tiba tinggal aku sendirian, ini orang datang udah ada, nggak ada lagi yang bisa kupukulkan gitu, kulemparkan pun pasir, namanya dia jelmaan Tuhan ya, kita lemparkan pasir siapa tahu pasirnya tembus nggak kena gitu, makanya dia tetap kuat, terlihat kuat gitu. Dan sudah pada udah nggak kesudahan sih, maksudnya udah lelahnya dia, terus dipukul sendi pangkal paha gitu. Jadi ini kayak buat suatu peringatan buat Yakub. Eh, lu udah ngalahin lu, eh, dengan tanda ini gue memberkati lu gitu. Jadi lu tetap harus kayak berlutut lah gitu. Lu nggak bakal bisa ngalahin gue gitu, kayak bilang tetap itu semua dari gue karena lu sendirian sekarang, gue dateng. Kalau rame-rame bisa jadi si Yakubnya nggak fokus, anaknya we entah nangis entah apa, dia harus gendong harus apa, kita nggak tahu gitu. Atau Rahelnya butuh inilah, atau pembantunya butuh inilah, atau Leanya butuh apalah gitu kan, kita nggak tahu. Tapi Tuhan benar-benar biarkan dia sendiri, Tuhan datang, Tuhan kasih dia pelajaran, dan Tuhan berkati dia tuh benar-benar jadi kayak apa ya, ya benar kayak kata Desi waktu tadi awal-awal tuh, kita butuh sendirian kadang-kadang buat ngerti, buat tahu kita itu sebenarnya harus kayak apa gitu. Karena dia udah 2 kali loh di pasal, bukan di pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya dia 2 kali mencoba. Tanda-tanda dari Esau tuh udah nggak ada. Giliran pergi semua keluargaku, datang lagi nih mau membunuh aku gitu kan. Misalnya kayak mungkin melihatnya karena dia udah galau, udah stres, kok datang lagi nih orangnya. Tah mungkin kita nggak tahu lah perawakan Tuhan pada saat datang ke dia itu berupa seperti apa, tapi seorang laki-laki katanya. Bisa jadi tinggi mereka sama. Cuman yang datang ini mungkin nggak galau, ya mungkin ceria gitu, dia kan kuat, terlihat kuat gitu. Ini benar-benar pelajaran sih yang aku dapat di sini, karena eh, Yakub itu perlu sendirian, dan dalam kesendiriannya dia beroleh berkat, dan dalam kesendiriannya eh, dia juga sadar dan bisa bertatapan muka gitu sama Tuhan, dan Tuhan selamatkan dia di hari itu gitu. Tuhan nggak yang gimana gimana gitu, Tuhan cuman kasih dia tanda, inilah tandaku, dekat sendi pangkal pahamu itu, bahwa kita pernah bergulat loh, kita pernah sedekat itu gitu. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya Tuhan semuanya lewat doa, lewat mimpi, terus Tuhan hanya mengirimkan mungkin apa, malaikat dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kali ini Tuhan datang berhadapan muka gitu. Gimana ya rasanya jadi aku pada saat itu bisa menyentuh langsung, berhadapan muka dengan seorang. Aku malah mikir, apa ini Allah jelmaan manusia? Apakah ini Yesus yang udah di spoiler pada zaman itu ya? Aku jadi mikirnya gitu. Jadi kayak, apa ini Yesus ya yang dikirimkan ke Yakubnya pada waktu itu? Eh, karena pada saat Yesus berdoa pun, salah satunya yang berdiri bersama dia itu kan Yakub ya. Apa mereka ini udah CS dari dulu? Aku jadi mikirnya gitu loh. Tapi nggak tahu ya kalau kalau dari kalian. Cuman yang aku get it itu ya gitu. Nggak tahu get it apa enggak. Kalau di Hosea 12 nih, kebetulan ada judulnya Efraim dan Yakub Bapa leluhurnya.
kita baca ya sama-sama, mungkin bisa buka Alkitabnya di Hosea 12 dimulai dari ayat 3, tapi sebenarnya nanti yang mau aku tekenin di ayat yang kelima. Kita baca dari ayat yang ketiga ya. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungannya, ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya, ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Tapi di sini dikatakan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah ia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi di sini dikatakan bergumul dengan malaikat, ya, dan menang. Tapi di ayat sebelumnya bergumul dengan Allah. Bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Di sini kan dikatakan di ayat yang bacaan kita seakan-akan udah sama-sama kuat nih, nggak ada yang kalah. Si malaikatnya kalah sama Yakub. Tapi ternyata di sini dikasih tauin ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di situ benar-benar sih kayaknya, ya kata Febri tadi, ya nggak punya apa-apa lagi gitu. Tolong kasih saya jaminan gitu, seakan-akan kayak gitu ya nggak sih? Kayak dia tuh butuh bukan afirmasi, apa sih, diyakinkan gitu. Kalau dia tuh bisa aman, dia tuh bisa selamat gitu. Iya, iya benar. Dia kayak butuh di backup Iya kayak gitu. benar. Iya sih, iya benar ya. Udah nggak ada siapa-siapa lagi, hartanya pun sudah tidak ada gitu. Tidak lagi. Udah nggak punya kekuatan apapun, makanya ini kayaknya titik terendahnya dia juga gitu. Dimana dia bisa mengetahui kesalahannya dia di zaman dulu, dan harusnya pertobatannya sendiri. Ini titik baliknya dia, kenapa dia juga di sini berubah namanya gitu ya, nggak dari dulu, dari semenjak anaknya udah 12 gitu. Tapi pada saat ini dia benar-benar udah di titik terendahnya dan berbalik gitu. Meminta pertolongan dari Tuhan gitu. Yang kondisi saat itu, malaikat nyamperin dia untuk berperang sama dia, dan dia tahu berkat bisa dia dapatkan dari si lawan dia gulat itu gitu. Mungkin dari Sofi ada ini, Sof? Mungkin Itu tadi poin. aku tadi kan sempat dengar dari Kafe Febrina ya, sorry Kak kalau salah namanya. Kalau Kafe tadi yang Yakub butuh backup ya, kalau nggak salah tadi begitu ya. Itu jujur sih tadi kayak wah ngepas banget di kondisi aku sih, karena apa ya, mungkin aku udah pernah, waktu itu aku ada curhat lah sama Teocha secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada apa. Maaf ya Teh, waktu itu diganggu jam istirahatnya. Jadi intinya aku ada mengalami ketidakpedean dalam pekerjaan sampai tuh aku maunya resign. Padahal udah tinggal tanda tangan kontrak, cuma udah kayak udahlah saya resign aja, udah satu kok kayaknya salary yang dikasih kok nggak seberapa, tapi kerjaannya capek banget, terus kerjaannya juga tanggung jawabnya berat, udah deh saya resign aja deh. Di situ padahal sebelum
sebelum saya ngambil keputusan untuk ambil keputusan untuk resign itu pun mungkin dengan gegabah ya aku ambil keputusan itu. Aku tuh udah berkali-kali di apa ya dinasehatin sama bos aku, bukan dinasehatin, dikasih dukungan. Kamu kalau misalnya ada apa-apa nanya, nggak ngerti nanya, kalau kalau butuh minta tolong ngomong segala macam. Udah sama dua bos yang berbeda udah dibilangin gitu, udah di backupin, udah pokoknya udah kasarnya udah diemong banget deh gitu sama mereka, sama dua bos aku. Tapi tetap aja aku nggak ada, belum pede masih kayak kebanyakan takutnya gitu. Jadi makanya akhirnya tetap ambil keputusan mau resign itu, tapi dalam tempo 2 hari keputusan aku berubah lagi gitu. Mungkin yang aku bisa bilang itu ternyata rasa butuh di backup itu tuh manusia tuh butuh banget untuk di backup gitu loh. Ya mungkin masa-masa kita ngerasa ketika oh gue bisa nih, oh oke nih, berani deh gue pasang badan gitu, atau pokoknya kita ngerasa kayak oh bisa lah nih, sanggup lah kalau kalau gue jalanin. Cuma pada dasarnya manusia tuh sebenarnya butuh butuh di backup gitu, karena yaitu dia ya manusia nggak bisa hidup sendiri dan segala macam. Dan aku nggak tahu kalau mungkin Yakub terlalu lama nggak di backup sama orang kali ya. Dia harus harus ya mungkin konsekuensi juga dari dia menipu abangnya dulu. Jadi kenapa dia sempat mengalami hidup di bawah mertua lah ya, kurang lebih mertuanya begitu lagi. Nggak bukan mertua yang bisa dibilang baik. Tapi mungkin si Yakub ini tuh udah kelamaan mesti ngebela dirinya sendiri. Ya sebenarnya pasti Tuhan tuntun sih, cuma di situ selama Yakub membela dirinya sendiri pas lagi tinggal sama Laban dan segala macam, ya itu dia yang Teh Ocha bilang tadi, pada akhirnya titik terendah gitu ketika dia udah berhasil nyebrangin keluarganya, dia beneran sendiri. Ya mungkin di situ ya Yakub butuh 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 ngadu gitu, ngadu sengadu-ngadunya ya, maka sampai ternyata ya Tuhan atau malaikat datang bentuknya dengan sampai beneran bergulat gitu. Mungkin di situ dia kesempatan untuk Yakub kasarnya ngaku gitu loh, ngaku gue tuh nggak bisa sendiri, saya nggak bisa sendiri nih ngejalanin ini, saya butuh di backup sama Tuhan gitu. Jadi yang kalau aku pikirin ternyata titik titik didihnya manusia itu tuh emang beda-beda, dan juga ya itu dia pada akhirnya yang aku juga salut sih ya ketika Tuhan ganti namanya ya. Kan kalau yang aku tahu kan Yakub itu arti sebenarnya apa sih, yang mencengkram ya. Mencengkram atau menipu sih arti nama Yakub. Cuma habis itu Tuhan ganti namanya kan menjadi Israel, di mana arti Israel tuh kalau nggak salah apa, aku telah bergulat dengan Tuhan ya. Itu sih aku ngerasa itu juga pergantian nama itu jadi sesuatu yang lebih dari sekedar simbolik, tapi juga ada kenyataannya, karena pada kenyataannya ya Yakub emang seperti itu, ada perubahan, ada dari hidup dia awal sampai dia bergulat sama Tuhan ya, dia jalani dengan betul-betul sampai ya akhirnya Tuhan ganti namanya kayak gitu. Mungkin aku terlalu panjang atau agak ngalor ngidul, mohon maaf, tapi kira-kira seperti itu. Makasih. Aku lagi aku lagi nyari nih nama Yakub apa ya, lupa. Untuk pelajaran kita beberapa waktu lalu.
Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi memegang tumit. Oke. Ngejegal orang gitu lah ya kan, kayaknya jadi kayak entah nyelengkat tuh ngejegal gitu. Ya benar, diganti menjadi Israel yang artinya adalah engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Gitu. Jadi pemenang ya. Yang paling penting itu menang atas diri sendiri ya nggak sih? Karena yang paling susah dikalahin tuh sebenarnya diri kita sendiri. Iya teh. Kayak kita udah dari Desi, kenapa ya pergumulan dengan Allah di kisah Yakub ini digambarkan sebagai bergulat? Karena kalau bergulat itu seluruh badan kan, benar-benar gaya apapun boleh digulat tuh gitu. Pokoknya seluruh kekuatan, pukul manapun gak ada aturannya. Yang penting caranya biar menang aja. Gitu, jadi all out kalau gulat tuh. Kalau sumo kan, lo lawan garis lewat dorong-dorongan gitu. Ketika lewat dari garis ya udah. Ini kalau gulat tuh bisa kemanapun gitu. Guling-gulingnya. Iya, nggak ada batasan, makanya seluruh kekuatannya gitu harus dipergunakan itu sih. Dan benar ya ketika Jacob was left alone gitu. Jadi kalau aku ngerasa gini sih, ya udah nggak bisa bergantung sama siapa-siapa lagi, bener gitu. Kadang kita ngerasa masih secure ketika masih ada orang tua gue, masih ada sahabat gue, masih ada teman-teman gue gitu yang nge-backup gitu. Dan yang paling benar itu penyerahan sesungguhnya itu ketika kita hanya seorang diri, nggak bisa ngandalin siapapun lagi. Dan harusnya pun tidak pernah mengandalkan siapapun selain mengandalkan Tuhan. Face to face dengan Tuhan gitu. Mungkin ada pandangan lain. Kak Vera, selamat malam. Hai, sorry telat. Kakak udah baca Kak atau belum nih? Mau baca dulu? Udah. Aku tuh ini tuh pas banget sama, jadi aku tuh dengerin khotbahnya Philip Mantova, tahu nggak pada tahu Philip Mantova? Tahu. Dia ngebagiin sama ayatnya ini. Dulu juga gue pernah ya disuruh diminta sama Ocha jadi pimpin share yang dia gali sumur, terus gali sumur lagi. Itu tuh aku tuh ya pas banget. Terus gue tuh berdoa minta sama Tuhan, Vera mau jadi berkat. Terus tiba-tiba aku dengerin khotbahnya teh, khotbah Philip gitu ya. Terus tiba-tiba ayat yang mau jadi gue mimpin share-nya adalah ayat yang sama ayat yang Philip Mantova bagiin. Jadi sebenarnya yang waktu itu si Yakub gali sumur, yang diberkatilah ya Ishak ya, 100 kali lipat, dan dia tetap diberkati. Apa sih maka diberkatilah? Apa sih? Maka menaburlah Ishak di tanah ini dan ia diberkati kian lama kian kaya 100 kali lipat. Tahu ayat itu nggak? Itu tuh gue inget gue mimpin sharing Bible tadi yang itu pas gue juga sebelumnya dengerin khotbah itu Philip Mantova dong. Ini juga sama, ini tuh gue ngedengerin dari Philip Mantova. Jadi ya kata si Philip ini, jadi satu yang dapat yang paling kena banget buat gue, Yakub ini kan dia tuh diusir gitu sama Laban, terus dia mau menuju ke Esau. Kayak sebenarnya dia tuh maju mundur tuh salah gitu, maju salah mundur salah gitu. Di belakang Laban, di depan Esau gitu.
Esau dia pernah tipu, Laban dia ditipu gitu, upahnya diturunin 10 kali lipat gitu, maju salah mundur salah gitu, stres gitu. Dan ini kena banget gitu di gue. Tapi yang Yakub lakukan adalah terus maju. Terus si Philip tuh ngehimbau supaya ya jadi apa, karena memang Tuhan menjanjikan sama Yakub untuk terus maju gitu. Jadi kalau jadi selama kita mungkin masih tertatih-tatih gitu, mungkin kita masih bergumul dalam berbagai hal gitu, tapi pastikanlah kita dalam posisi yang terus maju gitu untuk menuju apa yang Tuhan janjikan gitu dalam hidup kita. Itu kena banget sih gue dalam posisi yang terus maju, karena gue tuh lagi ngerasa di tempat dimana ketika kalau gue mau maju juga kayaknya nyesek gitu buat guanya gitu. Gue susah lah menceritakannya, pokoknya kalau gue mau maju tuh kayak sesek gitu buat guanya, tapi pilihlah untuk terus maju, kata dia. Wah, kena banget ya, pilihlah untuk terus maju gitu, karena Tuhan tuh udah janjiin menujulah seperti apa yang difirmankan Tuhan, sekalipun mungkin itu terasa sulit gitu. Itu kena banget sih buat gue. Terus di sini tuh dibagiin soal Yakub yang bergulat gitu sama Allah. Ini tuh dibilangin karena jadi si Yakub ini teh orang yang pintar pisan. Kenapa dibilang pintar? Karena dia tuh nipu bapaknya supaya bisa memberkati dia gitu. Terus udah gitu dia teh bikin gimana caranya supaya pinter ya, supaya kambing-kambing teh yang gemuk-gemuk itu, saya percaya sekalipun itu dengan hikmat Tuhan, tapi dia pinter gitu. Dari yang kita baca tuh dia tuh memang seorang yang sangat pintar gitu. Gimana supaya kambing-kambing dan domba-domba yang dia dapatkan itu adalah kambing dan domba yang gemuk-gemuk gitu. Sekalipun memang itu rencana Tuhan atas hidupnya Yakub itu. Jadi lalu bergulatlah dia dengan Allah gitu, dengan seorang laki-laki gitu ya. Terus ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ayat 25 ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Jadi dibilang tuh di kata Philip ya, si orang ini teh benar, hal yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Jadi dia itu terlalu saya tuh pinter gitu. Saya tuh dia tuh memang semuanya itu rencana Allah, tapi saya tuh pinter gitu. Dan ketika orang tuh melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, aduh ini orang gitu ya, dikasih tahu gitu, itu tuh semua rencana saya, dikasih tahu gitu. Tapi kok dia kayak masih ngandelin kekuatan pikirannya sendiri gitu. Makanya dia di ayat sebelumnya dia bikin 2 siasat gitu, bikin 2 kubu ya, karena rasa takutnya itu gitu. Karena memang dia seorang yang pintar gitu, seorang yang bersiasat, seorang yang perlu perencanaan gitu. Dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Memang hal yang paling sulit itu memang mengalahkan diri sendiri gitu. Dan ketika ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Akhirnya Tuhan, jadi dibilang tuh Tuhan ngelihat bahwa ini orang tuh terlalu keras, susah untuk ditundukkan, bahwa segala sesuatu itu asal mulanya dari saya gitu. Bahwa segala sesuatu itu asal mulanya dari saya gitu. Akhirnya Tuhan, sebenarnya apa yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada gitu. Sebenarnya kemenangan itu milik Allah gitu. Tapi di ayat ini dibilang ia melihat bahwa Yakub nggak bisa dikalahin. Karena dia susah gitu, susah. Orang ngalahin dirinya sendiri tuh emang susah gitu. Akhirnya Tuhan mukul pangkal paha Yakub sampai akhirnya dia kalah gitu. Dan yang menang adalah Tuhan. Aku sih ngedapetinnya kayak gitu ya, dari apa yang dibagiin Pastor Philip Mantova gitu. Ya jadi nyerahin diri kita gitu. Ketika memang semuanya terasa sulit, tapi bagusnya si Yakub ini memang dia jujur gitu ya, kayak yang sebelumnya itu dia jujur gitu. Dia ceritain gitu sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya
mengalahkan, menundukkan dia gitu di bawah kuasanya Tuhan gitu. Itu sih yang gue dapetin. Tapi yang paling kena banget yang pertama itu, yang paling kena buat gue banget adalah yang pertama. Dia memilih untuk terus maju. Mau kelihatannya sulit juga, mau kelihatannya ngegapai janji Tuhan tuh kayaknya gue tuh dalam posisi yang salah gitu. Mundur ada Laban, maju ada Esau. Pilih untuk terus maju. Apapun yang terjadi, terus maju. Itu sih gue ngena banget di situ. Thank you. Thank you, Kak. Mungkin ada respon dari teman-teman yang lain? Jadi di sini ada kutipan nih. Kalau saja hal ini merupakan, ini dulu. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung kepada malaikat itu, dan ia menangis dan minta doa. Di Hosea 12 ayat 5 tadi ya. Ia memohon berkat, ia harus memperoleh satu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Kalau saja hal ini merupakan satu kepercayaan yang sombong dan takabur, maka Yakub akan binasa pada saat itu juga. Tetapi kepercayaan itu adalah jaminan dari seorang yang mengakui keadaannya yang tidak layak. Yakub merasa dirinya tidak layak, tetapi berharap kepada kesetiaan Allah yang selalu memegang janji. Melalui kerendahan hati, pertobatan, dan penyerahan diri, manusia yang berdosa ini telah menang terhadap pemerintahan sorga. Ia meneguhkan pegangannya terhadap janji-janji Allah, dan hati daripada kasih yang tidak terbatas itu tidak dapat menolak permohonan orang yang berdosa itu. Jadi permohonannya si Yakub pun di sini pun dikabulkan gitu. Diberkat, dilindungi. Dan baca kelanjutannya luar biasa banget, bener-bener jawabannya langsung di malam itu juga gitu. Itu luar biasa banget. Kalau tadi Febri sempat cerita jawaban dia ketika meminta doa supaya internetnya bisa lancar lagi, dan Yakub pun ini pun sama dikisahkan, dia mendapatkan jawaban langsung dari doanya gitu. Kebebasan, keselamatan ini. Kesalahan yang telah menuntun kepada dosa Yakub dalam memperoleh hak keseluruhan dengan tipu daya sekarang jelas dinyatakan di hadapannya. Ia tidak berharap kepada janji-janji Allah, tetapi telah mencoba dengan usaha sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang dilaksanakan Allah di dalam waktu dan caranya sendiri. Jadi Allah udah punya rencana buat Yakub. Sama Allah punya rencana buat Ishak, punya rencana buat Abraham, punya rencana buat Desi, Ocha, Febrina, Sofi, Kavera. Tapi kita sering mencoba dengan usaha kita sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang sebenarnya udah ada dalam rencananya Tuhan gitu. Dan Yakub di sini menipu ya, dia menggunakan kekuatannya sendiri. Sebagai satu bukti bahwa ia telah diampuni, namanya telah diganti dari sesuatu yang mengingatkan akan dosanya kepada sesuatu yang menjadi peringatan akan kemenangannya. Kalau sebelumnya nama dia dikasih nama Yakub karena dia memegang tumit dari Esau, siku dari Esau, tapi sekarang namanya diganti menjadi pemenang gitu. Dia telah bergumul dengan Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan, dan dia menjadi pemenang. Tidak lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel, karena telah engkau berhadapan dengan Allah dan kepada manusia, dan engkau telah menang. Yakub telah menerima berkat yang telah menjadi kerinduan jiwanya.
bagus sekali bacaannya, penjelasan. Itu salah satu luar biasa banget bener ya. Kenapa nggak pernah bersungguh-sungguh? Aku sampai sekarang, kenapa sih nggak pernah bersungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan gitu? Bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Sabat kemarin pas khotbah ya, pas di bagian khotbah, yang khotbahnya bilang gini, yang sebenarnya menjadi pembatas kamu dengan Tuhan itu adalah kamu sendiri. Kamunya yang ngebatasin Tuhan bekerja atas hidup kamu gitu. Nggak percayaan aku ketika Tuhan menuntun, ketika Roh Kudus membisikkan hal yang benar, akunya yang nggak percaya gitu. Yang selalu nolak itu tuh sebenarnya sikap tidak rendah hati ketika Tuhan menawarkan, memberikan, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, sebenarnya di situ yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita untuk menurut akan suara dari Roh Kudus itu, suara Tuhan itu gitu. Tapi ya balik lagi, sayanya belum rendah hati, sayanya belum sungguh-sungguh menerima suara itu, taat akan suara itu gitu. Makanya gini aja terus, ragu aja terus, bergumul aja terus. Nggak jadi pemenang gitu, karena akunya sendiri tidak menerima dengan sepenuh hati. Tapi di sini Yakub, puji Tuhan, dia bergumul dan benar-benar menyerahkan sepenuh hati dia dengan segala kerendahan hatinya, dengan tidak memiliki apapun, dia mau diubahkan gitu. Harusnya juga aku mau diubahkan gitu. Kalau aku mikir gitu sih, akunya yang salah, akunya yang tidak mau berubah nama gitu. Yakub aja berubah dari Yakub menjadi Israel dan dia dinyatakan menjadi pemenang gitu. Aku tidak mau merubah diri aku, datang kepada Tuhan, tidak dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak dengan kerendahan hati. Makanya terus anak-anak imannya, anak-anak terus, cemen terus gitu, nggak bertumbuh. Itu sih pelajaran yang sangat memukul aku ketika aku membaca ini. Aduh Tuhan, maafin. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi, silakan. Desi, Febri, Ausfi. Kalau yang tadi Teocha bilang apa itu apa yang ngebatasin kita dan Tuhan ya kita sendiri tuh. Kalau aku sih mungkin ngerasa gini, kita ini aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kayak nih misalnya nih diri sendiri si Sofi nih. Si Sofi berdoa, Tuhan tolong tolong dong aku lagi begini, tolong sanggupkan bla 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 dan sebagainya. Tapi kayaknya doanya tuh cuma doa untuk mohon supaya situasi terhadap yang aku doain itu berubah. Tapi fokus doa aku bukannya tolong supaya akunya bisa diubahkan, bisa dituntun untuk berubah, supaya bisa menghadapi situasi. Tapi aku lebih kayak berdoa, Tuhan, situasinya dong yang berubah, bukan Tuhan, tolong akunya yang disanggupin untuk berubah. Kalau itu aku satu, itu mungkin itu yang aku bisa dapat. Dua, ketika aku anggaplah berdoa pada Tuhan, mohon sesuatu, aku tuh kayak ada ngerasa separoh dari aku tuh ngerasa oh ya udah separohnya dari aku nih nggak perlu perubahan kok, separohnya aku nih baik-baik aja, cuma yang perlu diubah tuh cuma 50%-nya aja gitu loh. Jadi ya gitu deh, jadi kayak ngerasa oh diri aku emang nggak baik, tapi ada juga kok bagian dari diri aku yang baik. Ya udah, jadi ya gitu deh, aku juga bingung jelasinnya. Cuma kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya aku sampai sekarang
ketika dibilang penyerahan yang sepenuh hati, kedengarannya kayaknya gampang ya, tapi pada akhirnya sebenarnya aku belum pernah sampai yang segitunya berserah, segitunya, karena masih ada ngerasa ngenahan nih. Aku minta nih ada hal sesuatu berubah gitu. Tapi kayak masih ada, aku maunya berubah, tapi masih ada yang aku tahan gitu loh. Gimana ya? Mungkin kayak jadinya kayak tarik tambang gitu ya. Oh, aku mau berubah. Tapi oh, aku mau berubah. Tapi gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Baru mikirnya doang, belum sampai kepada melaksanakannya ya. Melaksanakannya susah ya. Coba ya kalau aku sih mikirnya itu, dan juga ternyata diri sendiri itu yang dibilang mengalahkan diri sendiri itu susah. Apa ya? Karena ternyata aku ngerasa orang lain nih yang jahat sama aku gitu. Tapi kenyataannya orang lain emang bisa jahat sama kita. Kita nggak bisa kendaliin ya. Kalau orang mau baik sama kita, orang mau berbuat yang mungkin jahat sama kita, ya kita akan coba menghormati orang ya gitu. Tapi kenyataannya kita sendiri sebagai manusia justru saking hebatnya manusia ya, kita tuh bisa jahat sama diri sendiri gitu. Ya gimana ya, aneh bin ajaib juga sih. Ya gitulah kurang lebih teh sama teman-teman kalau aku mau ada nambahin sesuatu. Kita sendiri udah face to face with God belum? I have seen God face to face. Ya itu. Di sini ada ayat, ketika mendengar suara Tuhan, tunduklah kepada suara itu. Itu adalah kerendahan hati yang sesungguhnya. Kalau Tuhan yang memaksa kita untuk rendah hati, maka kisahnya akan jadi, mungkin contoh orang yang dipaksa untuk rendah hati itu Nebukadnezar. Pikirannya diambil. Semua hartanya sampai dia kayak binatang gitu ya. Apa harus ditegur kayak gitu dulu gitu? Buat mau sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Di sini ada bacaan nih untuk penguat di Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah gitu. Karena kita mah lawannya bukan iblis. Iblis lawannya bukan kita, nggak akan kuat kita. Hanya dengan Allah gitu. Makanya kita harus tunduk dulu sama Allahnya. Ini sebenarnya aku ngomong gini tuh buat ngingetin diri aku sendiri juga gitu. Karena wah udah melenceng terlalu jauh aku kayaknya belakangan ini gitu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Aku juga yang mendua hati. Lebih mengutamakan nonton film Korea daripada hal-hal yang surgawi gitu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan kamu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi. Febrina, Desi, Kak Vera. Aku dikit deh. Aku tadi jadi mikir gitu bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kondisi yang kritikal dengan kemenangan pergumulan dengan Tuhan gitu. Kalau misalnya di kisahnya si Yakub ini, dia kan berada dalam kondisi yang kritikal karena antara hidup dan mati kan, ketika ketemu dengan kakaknya. Tapi di satu sisi yang lain, dia tahu, dia ingat janji Tuhan yang dia sendiri
dapetin gitu dari Tuhan, sehingga dia benar-benar bahwa itu bergumul sama Tuhan dan dia sebergumul itu sampai dia menang. Aku jadi kayak inget gitu, beberapa waktu lalu kan kita sempat ngobrol tuh Cak, yang aku bilang aku amazed banget sama spiritual journey orang-orang gitu. Salah satunya yang hari-hari ini aku lagi, yang dulu kemarin aku amazed dengan cara Tuhan adalah kesaksiannya Denny Sumargo ya. Dia pun memiliki kesamaan itu gitu. Dia berada dalam posisi yang sangat kritikal dengan kehidupannya sampai dia harus bergumul sama Tuhan. Dan dengan pergumulannya itu tuh dia kayak mengalami spiritual journey yang akhirnya dia memiliki pemahaman-pemahaman yang seperti orang-orang yang udah belajar Alkitab lama gitu kalau misalnya aku dengar dia ya. Jadi omongan-omongan yang keluar dari mulut dia itu benar-benar filosofinya tuh apa ya? Secara filosofi, secara kalau misalnya ngomong filsafatnya juga mungkin kita bisa bicara rada-rada dengar, tapi di lain itu juga dia banyak bagiin value-value dari kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi aku jadi kayak mengambil benang merah bahwa ada hubungan yang kuat antara orang-orang yang berada dalam kondisi kritikal dengan pergumulan dengan Tuhan dan mereka menang. Nah, balik lagi kalau ditarik ke kehidupan aku secara pribadi ya, kalau aku belum bergumul dengan Tuhan sedemikiannya, berarti aku belum ngerasa hidup aku tuh sedemikian kritikal gitu. Contoh, katakanlah kita ngomong pasangan hidup. Apakah aku betul-betul sekritikal itu menginginkannya gitu? Aku pun jadi menanyakan kepada diriku sendiri gitu. Karena aku tidak sebersungguh-sungguh itu untuk mendoakannya. Aku jadi ingat Kak Vera, kita punya kakak rohani Kak Ayu, dia sempat bagi kesaksian waktu dia bertemu dengan suaminya sekarang. Jadi aku cerita nih kakak rohaniku tuh ya, dia tuh sempat bagiin gitu bahwa sebelum dia ketemu sama suaminya, dia sempat berdoa yang sampai menangis, yang benar-benar broken banget. Dia bilang, Tuhan, aku nggak bisa hidup sendiri. Aku butuh benar-benar seseorang yang ada di kehidupan aku gitu. Terus aku percaya itu udah jeritan hati yang terdalam gitu ya Kak Ayu, kakak rohani waktu itu. Dan long story short, akhirnya dia dipertemukan gitu dengan suami dia yang pasangan hidup dia yang sekarang jadi suaminya. Suaminya tuh di Belanda gitu ceritanya. Jadi lu bayangin Tuhan bisa pasangkan dia dengan pasangan hidup yang dari Belanda, entah gimana caranya perkenalannya kita. By the way dari sosial media. Jadi si abang ini namanya Bang Jeff, dia tuh ngelihat profilnya Kak Ayu, terus kayak bener-bener pengen kenal gitu, tapi nggak ada mutualan sebenarnya. Cuman sama-sama anak Tuhan, cuman sama-sama pelayan Tuhan, si Bang Jeffnya di sana, Kak Ayunya di sini. Terus akhirnya mereka ngobrol-ngobrol soal pelayanan, ternyata adalah koneksi-koneksinya gitu. Dan akhirnya ya berjalannya waktu, pacaran 5 tahun, kalau nggak salah cukup lama waktu itu. Dan akhirnya mereka diberkati. Jadi, oh iya ya, aku jadi kayak mikir bahwa aku belum mengalami atau berada di titik di mana aku yang sekritikal itu gitu. Makanya mungkin aku jadinya nggak terlalu sungguh-sungguh juga untuk bergumul sama Tuhan. Buat aku pribadi ya, aku jadi kayak ngambil tarik benang merahnya kisah ini sama hidup aku tuh jadinya gitu. Berarti yang perlu aku lakukan sekarang adalah mungkin nggak harus langsung datang sama Tuhan untuk bergumul sesuatu yang aku sendiri tidak begitu rindukan, tapi lebih untuk lihat ke dalam diriku gitu. Des, lu hidup mau apa gitu istilahnya. Lu mau ngapain lagi atau gimana lu mau isi hidup ini dengan apa gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang memang harus aku kontemplasi sendiri gitu ya. Dan akhirnya bisa membawa pergumulan itu kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu kali. Makasih. Thank you, Des. Dan kondisi kritis itu kayak harus kita timbulkan, ya nggak sih? Kayak gini kita deh. Membuat itu jadi kritis gitu, ya nggak sih? Itu tuh, aku nggak tahu, Ca, itu harus kita yang buat atau memang keadaannya
semendesak itu gitu. Kayak gini, makanya tadi aku aku menanyakan kenapa harus digambarkan dengan bergulat. Aku jadi ingat ada kisah siapa tuh yang ibunya siapa yang dia tuh bergumul banget sampai datang ke bait Allah berdoa sampai dikira mabuk. Itu siapa? Hana ya? Hana ya, Hana kan. Yang meminta Samuel. Oke, betul minta Samuel. Itu kan dia bergumul juga kan posisinya. Dia benar-benar kayaknya tuh hidupnya tuh nggak pokoknya mah apalah artinya hidup ini kalau aku nggak punya anak gitu. Jadi dia semendesak itu, sekritikal itu untuk punya anak. Jadi dia bergumul sama Tuhan. Nah, gue apa gitu? Gue jadi kok kayaknya gue kayak iya, gue masih belum ngerasa hidup gue kritikal. Mungkin satu sisi juga, apakah gue karena berada di zona nyaman kah? Apakah gue merasa diri gue nyaman? Gue merasa cukup dengan apa yang gue punya sekarang gitu, dengan kondisi lingkungan yang gue saat ini hidupi sekarang, atau apakah aku harus mengkondisikan diriku berada dalam zona yang tidak nyaman? Kayaknya nggak gitu juga gitu. Ya gitulah, ngerti sih pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diriku. Jadi mungkin pada akhirnya balik lagi yang so far malam ini aku bisa tangkap buat diriku sendiri adalah berarti aku belum berada dalam keadaan sekritikal itu untuk hal-hal yang aku doakan bahkan sekarang gitu. Misalnya aku doa buat pasangan hidup, tapi sebenarnya jauh dalam lubuk hatiku aku pun nggak merasa itu sesuatu yang kritis gitu, sesuatu yang kritikal untuk aku dapetin gitu. Atau misalnya pekerjaan, aku juga nggak ngerasa sesuatu yang kritikal untuk aku misalnya move atau apa gitu. Aku merasa udah cukup gitu dengan kondisi yang sekarang aku punya. Yang gitu-gitu loh, Cak. Jadi aku nangkapnya ya perlu bertanya lagi ke diri sendiri, perlu berkontemplasi lagi sama diri sendiri. Mungkin itu kali buat dapet jawaban. Buat aku ya, makasih. Ya, itu tuh gue mikirnya gini sih. Karena di diri kitanya nggak benar-benar mau atau fokus akan hal itu. Jadi kayak misalnya mungkin pasangan hidup, ya ternyata masih mikir, ya gue bisa sendiri kok itu. Ya masih ada egoisnya ternyata. Ya gue nyaman gini sendiri. Atau jadi butuhnya tuh jadi masih kadang-kadang gitu. Kadang butuh, kadang enggak gitu. Makanya kondisinya jadi tidak kritis gitu. Benar-benar kadang butuh, kadang enggak. Gitu, jadi hilang timbul gitu, kadang ada kerinduannya, kadang biasa aja gitu. Tapi kalau itu tuh kayak diciptakan terus-menerus, jadi kayak udah beres masalah ini, hal yang lain harus dibikin gini lagi, harus sungguh-sungguh lagi. Emang kalau gue dulu ngalamin gini ya, dulu pas yang gue batal nikah, itu benar-benar gue, Tuhan gimana? Itu benar-benar gue berdoa sampai Tuhan tolong dong Tuhan, aku nggak tahu harus gimana lagi, tapi aku ngerasa ini ada yang nggak benar gitu. Aku nggak tahu apa, Tuhan tolong kasih tahu aku, Tuhan tolong gitu. Aku nggak mau nikah sama orang yang salah gitu. Aku nggak mau sampai pernikahan aku hancur atau nggak bahagia gitu. Nggak tahu, tapi apa ya tuh nggak tahu. Jadi menciptakan kondisinya gitu. Berserah. Kayak nggak mau salah gitu. Mungkin balik lagi ke pemikiran lagi kali. Ternyata udah itu beres, udah di kondisi yang nyaman, zona nyaman lagi, nggak peduli, ya gitu lagi, cuek lagi sama Tuhan. Giliran pengen apa, wah sungguh-sungguh lagi gitu. Dan jadi ngebuat manusia tuh harus terpaksa dalam kondisi kritis terus gitu, buat harus benar-benar berserah sama Tuhan gitu jadinya. Coba kalau nggak di posisi kepepet gitu, ya udah aja setengah-setengah berdoanya. Ya enggak jadinya. Dan kadang kalau ya gue jadi mikir, ya benar harus di posisi yang kepepet, sungguh-sungguh sih, balik ke sungguh-sungguh. Karena kita selama ini nggak bersungguh-sungguh, makanya nggak merasa kritis. Terus padahal juga ya, kita sendiri kan sebenarnya nggak mau harus ngalamin kritis dulu baru datang sama Tuhan kan sebenarnya.
Tapi kenapa otak ini tuh kayaknya teh Tuhan mengertilah, Tuhan tahulah hatiku, kan katanya Tuhan akan menjawab lebih daripada yang akan didoakan, mulai jadi ngaco gitu si otaknya teh. Jadi kayak Gitu. SKS ya. Di satu sisi kita ngelihat ada benang merah antara kondisi yang kritikal orang bergumul sama mereka menang bergumul sama Tuhan gitu. Tapi di sisi lain kayaknya kita nggak perlu ngalamin kondisi kritis dulu baru datang sama Tuhan kan? But why? I don't know. Aku tuh ya, kan kalau misalnya kita ngelihat, tapi emang kita nggak tahu sih ya status orang gitu ya. Kamu tahu nggak sih yang pembawa acara Insert siapa, Javier Justin, tau nggak? Tahu. Dia tuh ya di Insert tuh kayak update status ya, baca firman gitu. Terus pokoknya tuh gue tuh nangkep ini orang tuh haus terus, kok bisa gitu loh. Gue mikir kok bisa gitu ya, kenapa ya, kok bisa haus terus gitu yang saya tangkep. Nggak tahu sih sebenarnya hidupnya kayak gimana sih, cuman gue kan nangkep kok bisa ya haus terus gitu, kok bisa sih Henok, kok bisa gitu, nggak ngerti gitu. Javier Justin itu punya satu anak penyakit dari kecil yang nggak bisa sembuh, Kak. Jadi dia tulisannya? Hah? Namanya siapa? Javier Justin. Jadi dia ini sama istrinya dikaruniai anak pertama yang punya kebutuhan khusus. Oh. Jadi dia itu benar-benar kayak, tapi adik-adik daripada anaknya yang pertama, lupa aku nama anaknya itu, tapi adik-adiknya itu sehat sempurna. Kalau menurut aku ya itu sama mirip dengan Yakub yang di-touch, terpelecok pangkal pahanya ini. Jadi itu adalah pengingat Tuhan buat dia kalau menurut aku ya. Gitu. Jadi kalau semua keadaannya Javier Justin itu baik-baik aja, mungkin dia nggak akan serohani sekarang. Kalau menurut aku, karena aku termasuk yang mengikuti dia gitu. Jadi aku juga mikir gini, apa ya? Ya kayak teman-teman tadi udah pada share gitu ya. Terus tapi di sini aku mikir juga, aku mendoakan Tuhan. Pengen dong abang Jakarta aja, Tuhan lihatlah aku kan sendirian, Tuhan pindahin dong abang kerja ke Jakarta, abang kerja ke Jakarta gitu. Tapi dari tadi teman-teman pada share itu, kalau Tuhan udah kasih tuh lu bakal lupa Feb buat minta dia pulang gitu. Mungkin kalau ada abang di rumah bisa aja lu jadi berantem atau apa, tapi kalau jauh jadi kangen-kangenan gitu misalnya. Terus kayak tadi Desi juga bilang, kadang aku kayak butuh banget pasangan hidup, kadang aku kayak nggak butuh juga gitu. Sempat kepikiran juga, Tuhan aku butuh loh punya keturunan, tapi terkadang enggak gitu. Ya benar, ya kayak teman-teman bilang juga gitu. Kadang kalau aku, tapi karena aku doyan melihat orang lain. Oh, ada kok temanku yang udah 5 tahun, ada kok temanku yang udah 10 tahun, ada kok teman yang ini enjoy aja, nggak jadi mati, nggak punya keturunan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak yang penting Tuhan itu tetap ngejagain kita, tetap memberkati kita. Bagaimanapun kondisi kita tuh Tuhan nggak akan lupa lah sama kita loh. Tuhan itu nggak pernah tidur gitu kan. Dan aku sering membandingkan, ada juga kok di Alkitab yang tidak punya keturunan tetap bisa memuji memuliakan Tuhan, tapi tetap ya aku senang begini. Tapi di sisi lain tuh aku kayak punya butuh, tapi nggak butuh-butuh banget gitu loh. Kayak Desi bilang tadi juga gitu. Kadang aku melihat teman, oh kalau udah punya anak dia bangun semalam-malaman. Aku mana bisa, orang aku bangun siang aja jam 9 gitu. Nggak pernah bangun yang buat saat tidur tuh kayak Tuhan nanti aku jadi bangun tidur tuh aku doa deh gitu. Tuhan tuh masih baik banget loh. Kadang gitu. Cuman karena aku terlalu banyak lihat sekitar, di sekitar aku begini, sekitar aku. Jadi tadi timbul dalam pikiran aku tanya diriku sendiri baru aku tanya Tuhan, atau aku tanya Tuhan dulu baru aku tanya diriku sendiri gitu.
karena semuanya udah pada di critical itu ya, kayak di titik kritis itu, dia memikir, aku tanya diriku sendiri dulu baru aku bilang ke Tuhan, atau aku tanya Tuhan dulu baru aku bawakan ke diriku sendiri. Begitu. Sempat dibahas juga itu minggu lalu, berdoa dulu atau berencana dulu atau berdoa dulu. Dan jawabannya yang minggu lalu, sambil berdoa sambil berencana. Karena ketika kita berdoa, Tuhan tuntun. Ketika kita berencana, Tuhan tuntun. Balik lagi sebenarnya ke Tuhan lagi. Sumbernya kita harus dapat sama Tuhan. Betul. Ngeri sih dibolak-balik jawabannya tetap itu. Benar. Ini kenapa gini. Aku kenapa Tuhan Yesus gini. Jawabannya tetap Tuhan ke kita. Kita dengan Tuhan gitu. Yang paling penting tuh itu. Kenapa harus disudutkan dulu ke posisi kritis? Kenapa? Karena Tuhan pengen kamu minta ke Tuhan. Tuhan pengen kamu berbalik ke Tuhan. Jadi sebenarnya karena kasihnya itu sama kita sampai Tuhan tuh segitunya banget, nggak pengen kita lepas dari Tuhan gitu. Karena kalau kita sampai lepas dari Tuhan, ya iblisnya tadi yang datang. Iblis yang datang gitu. Wow, luar biasa sekali. Tuhan ingin kita face to face dengan Dia dan akhirnya menjadi pemenang. Sama ketika Yakub face to face sama Tuhan dan dia jadi pemenang gitu. Namanya juga udah dirubah jadi pemenang. Ada kemenangan di dalam dia ketika dia benar-benar berhadapan sama Tuhan dan dia menyerahkan ya. Di sini kan dia meminta berkat dari Tuhan gitu. Ya, gitu sih. Oh, udah jam 10 lewat, maaf. Nggak ngeh. Maaf kalian sudah mengantuk, mungkin udah jamnya tidur. Terima kasih teman-teman, semoga aku bersyukur banget untuk kesempatan pada malam hari ini sharing sama teman-teman semua. Sebenarnya ketika aku ngomong dan aku mendengarkan itu semakin aku dikuatkan gitu. Aku pribadi semakin dikuatkan gitu. Semoga nggak kuatnya cuma detik-detik ini aja ya, tapi konsisten. Makanya kenapa perlu banget care group, Bible study, belajar Alkitab, biar gak lepas gitu. Karena ketika kita di sini pun kita bisa lemah, benar gak? Ketika kita rajin gereja pun kita bisa lemah, apalagi kita nggak ngedeketin diri sama Tuhan gitu. Udah bablas gitu. Sekali, oke, masih kangen. Sekali nggak gereja, oh iya, aduh Tuhan maaf nggak gereja. Kedua nggak gereja, aduh maaf Tuhan sibuk. Ketiga nggak gereja udah biasa. Ketiga kali nggak baca Alkitab, nggak berdoa udah biasa. Jadi mudah-mudahan kita selalu diingatkan ya untuk di kondisi kitanya perlu sama Tuhan, kita butuh sama Tuhan buat terus bersama Tuhan gitu. Nggak harus sampai pencong dulu paha kita baru kita sadar bahwa Tuhan yang lebih kuat gitu. Semoga kita semua bisa berhadapan dengan Tuhan dan menjadi pemenang ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau didoakan? Aku minta doa, tapi kali ini bukan keturunan, bukan. Suami aku udah nggak pulang 1 bulan, terus besok itu dia harus pemadaman 2-3 harian gitu. Ternyata Bandung lagi suka hujan deras. Nah, karena hujan itu mengakibatkan tidak bisa menarik kabel gitu kan, karena dari PLN-nya berbahaya banget dan akan membahayakan banyak pekerja juga. Jadi cuma minta besok selama abang kerja pemadaman 2 hari ke depan tuh cuacanya bersahabat cuman sampai sore aja gitu.
Karena pasti kan abang udah standby besok pagi tuh jam 4 karena PLN masuk juga, jadi pagi nanti akan ada pemadaman daerah dekat Buah Batu tuh, terus mereka mau pemadaman narik kabel biar launchernya bisa lewat gitu, dan pekerjaan ini benar-benar mempertaruhkan kami bisa Natalan bareng atau enggak tahun ini gitu, karena semuanya mempertaruhkan karir, yang mempertaruhkan hutang negara, semua lah kan di situ. Jadi kalau pemadamannya lancar, masang itunya cepet. Itu sih abang yang lagi gumulin 1 minggu ini itu doang sih. Cuacanya membaik gitu di sana. Doakan cuacanya aja. Thank you. Ada lagi? Desi, Sofi, Kak Vera. Kalau aku mungkin minta didoain untuk abang aku dan istrinya, ya kakak ipar. Jadi puji Tuhan, ya Tuhan berikan karunia berupa calon debai. Tapi sebelum yang sekarang ini sempat ada debai yang satu, cuma si debai yang satu ini nggak berhasil bertahan. Jadi yang sekarang ini debai nomor 2. Mungkin boleh doanya supaya debai nomor 2 ini aku bisa ketemu sama dia gitu. Ya, semoga sehat-sehat ya. Thank you. Kita doakan Desi, Kak Vera aman-aman. Baik, kalau begitu kita ambil posisi berdoa. Kita sama-sama berdoa.